Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai subtematika, yaitu materi bahasa Indonesia. Ada beberapa yang Bulia ulang dari awal, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena pada subtema ini kita juga akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan masih banyak anak yang belum memahami apa itu gagasan pokok, nama lainnya apa. Nah, di sini Bulia akan menjelaskan masing-masing. Nanti setelah Bulia menjelaskan, kalian salin di buku tulis kalian. Kemudian nanti sewaktu-waktu Bulia akan minta untuk dinilai. Nah, bahasa Indonesia kita akan merangkum mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu biasa disebut juga dengan gagasan utama atau pokok pikiran, atau juga bisa disebut dengan ide pokok. Nah, gagasan pokok yaitu ide utama dalam suatu bacaan yang berupa kalimat inti dari suatu paragraf. Jadi, ide utama dalam suatu bacaan yaitu inti dari bacaan tersebut itu namanya gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini dapat dilihat dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa saja terletak di awal paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Nah, gagasan pokok yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, jadi ketika ada kalimat yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, itu namanya adalah paragraf deduktif. Kemudian ada lagi gagasan pokok yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf sehingga disebut paragraf induktif. Di mana paragraf induktif ini biasanya kalimat utamanya terletak di akhir ditandai dengan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, atau dengan demikian. Biasanya pada kalimat diakhiri dengan ini, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang gagasan pokok itu yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Nah, ini namanya adalah paragraf campuran atau paragraf campuran, ya namanya paragraf campuran. Kemudian ada lagi gagasan pendukung. Gagasan pendukung, apa sih gagasan pendukung itu? Nah, biasanya kalian apa nama lain gagasan pendukung? Ini banyak yang masih salah. Gagasan pendukung itu sebutan lainnya adalah gagasan penjelas. Jadi gagasan yang menjelaskan tentang gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau penjelas itu yaitu gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Jadi dia itu menjelaskan tentang detail-detailnya apa yang ada di gagasan pokok. Kemudian gagasan penjelas ini terdiri dari beberapa kalimat, lebih dari satu kalimat. Jadi kalau gagasan pokok itu terdiri hanya satu kalimat utama, kalau gagasan penjelas ini terdiri dari beberapa kalimat penjelas, jadi lebih dari satu biasanya. Kemudian gagasan penjelas ini tidak bisa berdiri sendiri dan bersifat menjelaskan gagasan pokok atau utama. Jadi gagasan penjelas ini dia itu memang bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama. Jadi bisa memperkuat gagasan utama. Nah, di sini ada tugas hari ini halaman 69 menentukan gagasan pokok dan pendukung. Nah, pada paragraf pertama di sini ada materi
mengenai Coto Makassar. Sudah kalian baca apa belum? Halaman 68 69. Nah, di sini Bulia akan mencontohkan bagaimana kita menentukan menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf atau ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada Coto Makassar. Coto Makassar adalah hidangan berkuah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap jalan di kota Makassar, kita mudah menemukan warung-warung yang menyediakan Coto Makassar. Rasa hidangan di setiap warung memang hampir sama, tapi yang membuat berbeda adalah bumbu tambahan yang diberikan oleh masing-masing pedagangnya. Nah, di sini paragraf pertama ini adalah paragraf deduktif di mana kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu yang ini. Coto Makassar adalah hidangan berkuah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang lainnya ini setiap jalan ini adalah yang memperkuat dari kalimat utama ini. Jadi kalimat utama atau gagasan utamanya nanti adalah gagasan pokoknya, yaitu Coto Makassar adalah hidangan berkuah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk kalimat pendukungnya itu di sini ada dua, yaitu setiap jalan di kota Makassar kita mudah menemukan warung-warung yang menyediakan soto Makassar. Nah, ini Bulia tuliskan setiap jalan di kota Makassar mudah ditemukan warung-warung yang menyediakan soto Makassar. Nah, di situ adalah gagasan pendukung atau kalimat pendukungnya. Kemudian ada lagi rasa hidangan setiap warung hampir sama. Namun ada yang membuat berbeda, yaitu adalah bumbu tambahan yang diberikan oleh masing-masing pedagang. Di sini ini adalah kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya. Nah, nanti pada paragraf yang kedua dan ketiga dan keempat ini coba kalian buat gagasan pokoknya saja. Gagasan pokok kan cuma satu. Nanti kalian buat yang bagian paragraf kedua itu mana yang menurut kalian adalah gagasan pokoknya. Kemudian untuk gagasan pendukungnya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Nanti ditulis di buku tulis kalian ya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika nanti ada yang kurang jelas boleh telepon Bulia atau video call Bulia ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.